Oke, jadi kita teruskan dengan tanpa hasil. Jadi bermulalah kita punya bahagian UR. Jadi kita cari saja yang kita tanda UR di dalam imbangan tugas kita. So ini tajuk, kita gariskan. So kita coba cari UR. Oke. Nah, untuk bahagian UR yang dimasukkan di bawah hasil, kita tengok UR yang angka dia di sebelah kredit. Itu adalah hasil. UR yang tanda UR dan angka di sebelah kredit itu adalah hasil. So, kalau kita tengok di sini, dia UR, kata bayaran. Tetapi angka di debit. Jadi, itu bukan hasil. Ini belanja nih. So, ini kita tidak mau masukkan. Cari lagi UR kredit. Cari UR kredit. Adakah UR kredit? UR kredit. Ada UR kredit. UR kredit. Tengok pula. Ada satu. Commission diterima kredit. Atau lagi satu. Ini. Okay. Pengurangan huruf tengah harap. So, ada dua hasil. So, kita masukkan. Yang satu, yang tadi apa? Commission diterima, UR kredit. Okay. So, masukkan di kolom tengah. Commission diterima. Ini. Satu lagi, pengurangan peruntukan hutang ragu. Atau belajar, dia tak tahu lah, dia malas ke ataupun dia mau cepat, dia hanya tulis pengurangan PHR. Okay, kalau boleh elakkan, tulis short form, sebaiknya kita tulis penuh. Okay, 50, 2 saja, jadi kita gariskan dan kita jumlahkan, letak di ujung. Oke, selesai dengan tanpa hasil, kita tolak belanja. Sama juga ini kata tajuk, kita kasih cantik sedikit. Oke, nah, yang tua tadi itu kita hitamkan. Kita hitamkan. Hitam mana? Oke, ini hitam. Ini pun hitamkan. So, yang sudah hitam itu jangan tengok lagi. Tengok yang masih merah. Oke. UR yang masih merah di sebelah debit, semua itu merupakan belanja. So, kita masukkan satu-satu lah. So, mulakan dengan kata bayaran. Oke, kata bayaran. Masuk di kolom tengah. Oke, mana kata bayaran? Oke, ini. Lepas itu, insurance. Salin saja nilai dia insurance. Oke, mana lagi yang UR debit punya? Angkutan keluar. Oke, angkutan keluar. Oke, angkutan keluar. 700. Oke, ada lagi UR tuh. Ada hutang lapuk. Hutang lapuk. Oke, hutang lapuk 130. Ada lagi? Ada gaji di bawah hutang lapuk. Gaji. Ada lagi UR. Tinggal di bawah. Ada belanja susun nilai dan promosi. Jadi, dapatkah belajar lihat apakah kesannya kita sudah buat analisa imbangan juga tadi? Lebih senang kan? Berpenting kita tidak buat apa-apa. Kita main hentam kromo. Risiko untuk dapat jawaban yang salah adalah sangat tinggi. Oke? Jadi, kalau boleh praktislah cara ataupun kaedah yang telah cukup dikenalkan sepanjang modul ini. Oke. Yang last kali, promosi. Oke. Nah, kita coba cek semula yang sudah masuk itu kita kasih tanda hitam. Oke, UR. Cari UR saja yang sudah ini. UR. Angkutan keluar sudah masuk. Oke, sudah. Insurance. Kata bayaran sudah. Ada lagi?
Oke, siap sudah kita masuk semua UR. Yang tinggal di sini hanyalah KKK. So, kita tutup, kita gariskan, dan kita jumlahkan sama dengan sum. Oke, gariskan. Now, sekarang kita akan ambil untung kasar, campur hasil yang ada di sini, tolak semua belanja operasi. Ini kita kenali sebagai belanja operasi. Oke, jadi kita akan kira untung kasar campur dengan jumlah hasil tolak dengan jumlah belanja operasi. Kalau positif, itu maksudnya untung bersih. Kalau negatif, rugi bersih. Positif. Jadi itu adalah untung bersih. Ingatlah kalau dapat negatif, itu maksudnya rugi bersih. Dan kita letak double line di sini. Maksudnya kita sudah siap bahagian pendapatan. Oke, pernyataan pendapatan. Yaitu kita mendapat untung bersih sebanyak Rp14.090. Oke, jadi selesailah kita punya pernyataan pendapatan.